ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan atas mereka surga. Ada 3 golongan manusia Allah haramkan bagi mereka surga. Yang pertama, peminum khamar. Peminum khamar. Semisal dengannya narkoba. Ya, karena semua yang memabukkan dilarang, diharamkan. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Ini menunjukkan bahwa yang disebutkan dalam hadits ini merupakan dosa besar. Minum khamar, narkoba, obat-obatan terlarang. Ya, yang kedua, wal'aq, dan anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini juga termasuk diancam dengan neraka, menunjukkan dosa besar. Yang ketiga, wad-dayyuth dan ad-dayyuth. Apa itu ad-dayyuth? Kata Nabi, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubath, yaitu orang yang membiarkan ya kekejian, kenistaan di tengah keluarganya. Ya, dia biarkan anak perempuannya berpakaian tapi telanjang. Ya. Dia biarkan anak-anaknya berpakaian menampakkan auratnya. Dia biarkan istrinya ya kalau di luar rumah cantiknya luar biasa. Ya. Kalau pergi acara pernikahan, undangan, cantiknya Masya Allah, ya kan? Tapi untuk suaminya ya sisa-sisanya. Ya, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa kecewa, membiarkan. Ya, anaknya dibonceng oleh pacarnya. Ya, kadang merasa malu, kenapa anak perempuan saya nggak ada pacarnya. Ya, dibiarkan seperti ini. Ini sifat dayyuth. Seorang pemimpin rumah tangga sebagai ayah atau sebagai suami tidak memiliki sifat cemburu. Tidak memiliki sifat cemburu. Ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Digandengkan 3. Peminum khamar, durhaka, anak yang durhaka, dan dayyuth, seorang pemimpin rumah tangga. Baik itu suami terhadap istrinya atau ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau sebutkan bahwasanya ad-dayyuth termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Dari bentuk-bentuk dayyuth ya, yaitu tidak memiliki rasa cemburu, membiarkan kerusakan di tengah keluarganya. Kalau kita lihat di masa sekarang ini banyak macamnya. Ya. Di antaranya adalah membiarkan anak perempuannya ya, atau keluarganya, saudarinya, ya misalnya berhubungan telepon, ya, WhatsAppan, chattingan, ya, dengan yang bukan mahramnya. Mungkin teman sekolahnya, teman kampusnya, tapi bukan mahramnya. Mereka berbicara yang romantis layaknya suami istri, ya, nelponan, chattingan, ya, dan ayahnya atau sebagai suami misalnya terhadap istrinya membiarkan hal tersebut. Dan betapa banyak hal ini kita saksikan. Bahkan yang lebih dari itu. Ya, yang lebih dari itu. Ya, ini termasuk sifat dayyuth yang kita dapatkan pada masa ini. Juga diantaranya yang kedua, ya, yaitu membiarkan anggota keluarganya
berdua-duaan, ya, campur baur laki-laki perempuan, ya, kadang ya, artinya berdua-duaan, hal yang dimaklumi, anak perempuannya atau saudarinya, ya, membiarkan mereka bercampur baur laki-laki perempuan, berdua-duaan laki-laki perempuan, tidak ada rasa marah, rasa cemburu melihat hal tersebut, mengetahui hal tersebut, maka ini dayyut, ini merupakan dosa besar. Iya. Yang ketiga juga di antara yang kita saksikan di masa ini, ya, yaitu membiarkan keluarganya atau anak perempuannya atau istrinya, ya, mengendarai kendaraan seperti mobil misalnya, ya, bersama sopirnya atau bersama siapalah dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kadang sekarang lebih dari itu, artinya bukan hanya mobil, motor misalnya yang jelas berdempetan antara laki-laki dengan perempuan, melihat keluarganya dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahram, jadi biarkan saja, ya, tidak ada rasa keberatan, maka ini sifat dayyuth. Ini merupakan sifat dayyuth. Kemudian yang keempat, ya, di antara sifat dayyuth, ya, yaitu membiarkan keluarga perempuan, ya, keluar rumah tanpa berjilbab atau tanpa berhijab yang syar'i, ya, bahkan membiarkan anak perempuannya, saudarinya, itu berpakaian yang seksi, ya, berpakaian yang seksi. Kalau kita lihat sekarang anak-anak kaum muslimah, ya, anak-anak kaum muslimin, generasi muda, yaitu para pemudi, kalau kita lihat mereka anak-anak kaum muslimin, nama-nama mereka nama-nama muslimah, tapi kita melihat pakaiannya, mereka tidak berhijab, mereka menampakkan auratnya, mereka melakukan pergaulan bebas. Semenjak SD hingga perguruan tinggi dibiasakan berbaur dengan laki-laki, dibiasakan berbaur dengan laki-laki, bahkan ngekos, tinggal di kota ngekos sama laki-laki. Maka orang tua, ya, saudaranya tidak rasa marah, rasa cemburu, rasa keberatan. Ini sifat dayyuth, ya, sifat dayyuth, ya. Juga termasuk sifat dayyuth di masa ini, yaitu membiarkan anak-anak perempuan, saudari, istri menonton konten-konten atau film-film yang mengarah ke sana. Ya, sudah tahu bahwasanya internet, YouTube, pokoknya media sosial di masa ini identik dengan hal-hal yang ke sana. Identik dengan hal-hal yang ke sana. Tapi anaknya difasilitasi, anak perempuannya dibelikan HP, ya, kemudian dibelikan pulsa, data, akhirnya anak perempuannya TikTok. Dia berjoget-joget, menampakkan auratnya. Mana orang tuanya? Mana saudara laki-lakinya? Kenapa hal seperti ini dibiarkan? Mana rasa kecemburuan bagi seorang ayah melihat putrinya seperti itu? Ya. Mana kecemburuan seorang kakak laki-laki terhadap adiknya seperti itu? Iya, waliyadzubillah, bahkan istri. Iya, bahkan dia mengenakan jilbab tapi dia bertiktok. Iya. Allahul musta'an. Maka ini kalau kita melihat di masa ini, dosa ad-dayyuth seakan-akan bukan lagi dianggap dosa, padahal dia merupakan dosa besar. Iya. Dan masih banyak lagi bentuknya.
Intinya, kalau kita lihat di masa ini, penyakit ad-dayuth merupakan penyakit yang mewabah, yang boleh dikata merata di tengah kaum muslimin. Anak-anak perempuan, kaum muslimah, mereka sudah tidak memiliki rasa malu, dan para wali, para ayah, para suami, para kakak juga sudah tidak memiliki rasa cemburu. Para perempuan tidak punya rasa malu, dan para laki-laki sebagai wali, sebagai pemimpin bagi perempuan juga sudah tidak memiliki rasa cemburu. Semenjak kecil telah dibiarkan, bahkan anak SD sudah dikasih handphone, internet, data lengkap. Iya. Sudah memasuki, mengarungi dunia maya dengan bebasnya tanpa ada pembatasan. Anak-anak sudah main YouTube, sudah apa semisalnya. Maka kalau betul kita sayang anak-anak kita sayang anak perempuan kita, maka tentunya tidak demikian. Tidak akan mungkin kita biarkan zina atau pengantar kepada zina. Zina atau pengantar kepada zina kepada anak-anak perempuan kita, istri kita, saudari kita. Oleh karenanya, dari pembahasan ini mengingatkan kepada kita sebagai laki-laki, sebagai wali, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka hendaknya kita memiliki sifat cemburu. Ya, hendaknya kita memiliki sifat cemburu. Itu merupakan sifat seorang muslim. Seorang laki-laki muslim, dia memiliki sifat cemburu. Dia tidak tega keluarganya, saudarinya, anak perempuannya, istrinya melakukan hal-hal yang mengarah ke sana, entah tidak berhijab, entah berpakaian menampakkan auratnya, entah berbaur dengan laki-laki, entah romantisan dalam telepon, dalam chattingan, entah menampakkan kecantikan, memakai wewangian ketika berbaur dengan laki-laki lain. Dia tidak akan ridho dengan hal itu. Dia akan cemburu dengan hal itu. Maka hendaknya demikian. Kalau tidak, maka laki-laki tersebut dia telah terkena penyakit dayut, dan itu merupakan dosa besar. Dan ingat wahai para suami, para ayah, ingat kita akan ditanya di hadapan Allah. Kita nggak akan ditanya tentang anak kita kenapa nggak jadi PNS, kenapa nggak jadi kaya raya. Tapi kita akan ditanya kenapa anak kita, anak perempuan kita tidak mengerti agama, tidak berjilbab, tidak berhijab, tidak melakukan perintah, kenapa tidak meninggalkan larangan. Kita akan ditanya oleh Allah tentang hal tersebut. Kita nggak akan ditanya tentang dunia mereka, tapi kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban akan akhirat mereka, akan agama mereka. Oleh karenanya, wahai para ayah, para suami, kita merupakan pemimpin rumah tangga. Dan tugas kita berat. Bukan hanya memikirkan rumah, bukan hanya memikirkan nafkah, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu memikirkan agama mereka. Menjaga agar supaya mereka berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, kita sebagai pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan hal yang dimaklumi, sebagai ayah merupakan pemimpin bagi anak-anaknya, sebagai suami merupakan pemimpin bagi istrinya, dan kita akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat nanti atas apa yang kita pimpin. Kemudian yang terakhir, kami ingatkan
tentunya kita menginginkan istri, anak-anak perempuan, saudari mereka menjadi perempuan muslimah, perempuan salihah. Nabi SAW menyebutkan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasannya yang terindah adalah perempuan salihah, istri yang salihah. Maka tentunya istri yang salihah ini tidak akan terwujud, tidak akan ada tanpa adanya laki-laki yang memiliki sifat cemburu. Sehingga semenjak kecil anaknya, sebagai seorang ayah, semenjak kecil anaknya, maka dia didik anaknya dengan pendidikan agama. Dia carikan sekolah-sekolah yang mendekatkan kepada agama. Iya. Bukan asal sekolah, tapi sekolah yang mendekatkan kepada agama. Iya. Memperhatikan istrinya, tidak membiarkan bebas keluar rumah semaunya, bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Iya, ke pesta misalnya, dengan penampilan yang paling cantiknya, yang paling harumnya, yang paling indahnya. Padahal lipstiknya pakai uang suami, bajunya pakai uang suami, parfumnya, make upnya pakai uang suami. Tapi ternyata peruntukannya bukan untuk suami. Tidak ada rasa cemburu. Iya, malah berbangga, waliyadzubillah, malah foto bareng, ya, kemudian upload, dipublikasikan. Maka ini la ilaha illallah. Maka saya ingatkan agar semua menjadi baik. Baik itu pribadi, baik itu rumah tangga, baik itu masyarakat, baik itu bangsa dan negara, supaya menjadi baik. Cara yang paling pertama dan cara yang paling jitu adalah kembalikan mereka kepada ilmu agama. Mau pribadi menjadi baik, kembalikan kepada ilmu agama. Mau rumah tangga itu menjadi baik, dekatkan mereka kepada agama. Mau masyarakat yang baik, dekatkan mereka kepada agama. Mau menciptakan warga negara yang baik, dekatkan mereka kepada agama. Kenapa? Karena agama itu merupakan sumber segala kebaikan. Ilmu agama kita ini, Al-Quran, hadits, tidak ada ajarannya kecuali kepada yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada yang terbaik, bukan sekedar baik, tapi kepada yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka cara Allah adalah memahamkan orang tersebut, hamba tersebut, ilmu agama. Dan ilmu agama ini tidak akan bisa kita pahami tanpa dipelajari. Maka ceramah-ceramah, ya, subuh ataupun khutbah Jumat ataupun tablik akbar, disampaikan nasihat-nasihat agama atau menggunakan kecanggihan teknologi lewat YouTube dan semisalnya, menyebarkan ceramah-ceramah agama, maka ini merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya. Kalau tidak, maka akan rusak. Akan menjadi pribadi yang rusak, rumah tangga yang rusak, masyarakat yang rusak, bangsa dan negara yang rusak. Oleh karenanya, tidak ada cara agar menciptakan pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara, dunia maupun akhirat yang baik, kecuali dengan kembali kepada ilmu agama dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atasnya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat cemburu, ya, dan menjauhkan kita
dari sifat dayyut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas hidayahnya, menguatkan kita di atas hidayahnya, dan mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir ceramah ini, bila ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salahnya, itu dari syaitan dan dari saya pribadi, dan saya memohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf kepada jamaah sekalian. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Masjid Ilaikal Masir dan teman-teman yang telah menjadi sebab terselenggaranya acara ini dengan lancar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.